kerajaan, welcome back to Rock Ministry TV. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti ibadah bersama Rock Ministry TV. Kami percaya bahwa ibadah yang Anda ikuti akan merubah hidup Anda untuk berbuah, berkemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, warga kerajaan jangan berhenti sampai di sini. Jika Anda diberkati dengan pelayanan kami, bagikan kembali setiap konten dari Rock Ministry TV untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang terkasih bahwa kuasa dan kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Well, selamat menikmati hadirat dan mujizat Tuhan dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kini telah hadir kelas online Rock Journey, Believers Class, dan Disciple Class. Kelas ini bertujuan untuk memperlengkapi para pemimpin untuk dapat bertumbuh dewasa di dalam kerajaannya. Caranya mudah, kunjungi academy.rockministry.org dan klik login atau sign up bagi saudara yang belum memiliki akun. Silakan isi data yang diperlukan dan klik sign up. Apabila sudah memiliki akun, pilih kelas yang ingin Anda ikuti di menu utama. Kemudian klik Start Now. Pastikan Anda mengikuti kelas sampai selesai agar materi dipelajari bisa dikuasai dengan baik dan mendapatkan sertifikat setelah kelas sudah diselesaikan. Mari perlengkapi diri Anda untuk menjadi pemimpin warga kerajaan. Akses di mana saja dan kapan saja. Mengundang seluruh gembala wilayah, gembala subwilayah, gembala sektor, gembala subsektor, dan gembala komsel untuk hadir di dalam pertemuan gembala yang diadakan pada hari Kamis 3 November 2022 pukul 18.30 WITA di Menara Hall Lembah Pujian. Mari berfellowship bersama untuk kemuliaan Sang Raja. Telah tersedia buku kumpulan renungan awal tahun 2012 sampai dengan 2022 dengan harga Rp55.000 per buku. Warga kerajaan bisa membeli di konter buku lobi gereja pada saat pulang ibadah KU1 dan KU2. Untuk pembayaran bisa melalui cash atau transfer melalui rekening BCA atas nama GBI Lembah Pujian Denpasar dengan nomor 669-053-6160. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom warga kerajaan, welcome to the kingdom. Kami senang bisa menyambut Anda kembali dalam setiap pertemuan ibadah yang kita adakan di tempat ini.
Jika saudara, setiap warga kerajaan rindu untuk tertanam dan bertumbuh lebih lagi dalam program pengembalaan gereja di tempat ini, mari saya undang saudara untuk bergabung dalam komunitas sel atau komsel kerajaan yang ada di sekitar tempat saudara tinggal. Dalam komsel kita akan dibimbing, diarahkan dan didampingi untuk bertumbuh dalam komunitas yang saling membangun satu dengan lainnya. Dalam komunitas ini kita dapat saling mendukung, menguatkan, menopang, mendoakan satu dengan yang lainnya dalam kesatuan hati. Tentunya semua akan terarah untuk tujuan perkembangan iman kita, yaitu tumbuh bersama dalam pengenalan akan Kristus, hidup yang berbuah lebat dan siap menjadi berkat. Kita juga akan diperlengkapi dalam memberitakan kabar baik untuk memenangkan jiwa sebagai pelayan Kristus. Ketika saudara sudah bergabung dalam komunitas sel atau komsel kerajaan ini, kami berkesempatan untuk bisa melayani Anda secara maksimal dalam pelayanan pastoral untuk jemaat. Misalnya, penyerahan anak, baptisan air, pemberkatan pernikahan, kematian, pelayanan konseling, pelayanan doa, kunjungan rumah sakit, dan yang lainnya. Satu hal yang pasti kami rindu melayani Anda, jemaat Tuhan, lebih maksimal lagi. Untuk Anda yang rindu bergabung, silakan menghubungi meja informasi yang ada di lobi depan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Well, Kingdom Citizen, we help you to fulfill your destiny. God bless you. Rock Sport Carnival 2022. 12 cabang olahraga siap berkompetisi. Memperebutkan hadiah, uang tunai, sertifikat, piala, dan berbagai door prize. Pendaftaran dibuka mulai 16 Oktober sampai dengan 2 November 2022. Informasi dan pendaftaran, kunjungi link berikut ini. Rock Sport Carnival 2022, sponsored by Haleluya, kami menyambut warga kerajaan di tempat ini. Katakan shalom, shalom. Puji Tuhan. Saya melihat kita semua dalam kebaikan tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, amin. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Saya percaya kita semua rindu dan lapar haus akan Tuhan, amin. Mari sebelum kita tinggikan nama Tuhan bersama-sama dalam sukacita surga. Kita naik bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan.
dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Berikan tepuk tangan bagi Raja. Kami percaya Tuhan, kita semua di tempat ini merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami datang menghadap Engkau Tuhan, sujud menyembah Engkau Yesus Raja. Terimalah pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan syukur hanya bagi Engkau. Ibadah kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Setiap kami punya hati rindu menyembah Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Kami masyurkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Nyatakan di tempat ini Tuhan. Haleluya.
You are holy, Jesus. Your presence, Lord. Ooh, oh. Hey, yeah. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, your presence, your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Your presence, your presence, your presence, your presence, amen, is heaven. Come to me, Lord. Oh, Jesus. Oh, your presence. Your presence is heaven. We're shouting, oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, your presence is Kami semua dipenuhi dengan sukacita-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau bersama-sama bersorak-sorai. Haleluya. Yes. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk
Sukacitamu ada di tempat ini. Haleluya. Serukan bersama. Mari ma Tuhan. Kau sukacita, yes, pengharapan dan kehidupan. Haleluya, haleluya. Kau sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau berikan kami kekuatan, yes, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Yes, sukacitamu. Haleluya. Amin. Yesus, Engkau Allah yang perkasa. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami sujud menyembah Engkau. Katakan bersama. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sefirman-Mu terangi jalanku, Kau Tuhan Allah yang perkasa. Amin. Engkau Yesus yang perkasa. Haleluya.
cita saudara? Yes, amin. Saya belum dengar suaranya. Anda bersuka cita? Amin. Amin. Yes. Haleluya. Yes Lord. Kami datang kepadamu Tuhan. Menyembah Engkau. Meninggikan namamu. Kami nyatakan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau yang layak dipuji. I will worship with all of my heart. I will praise you with all of my strength. I will seek you all of my days. I will follow all of your ways. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. We praise your name, Lord. I will bow down, hail you as King. I will serve you, give you everything. I will lift high my eyes to your throne. I will trust you. I will trust you alone. Come on. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone are to worship. You alone are worthy. Oh, I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. Oh, I give you my praise, Jesus. I'll give you my breath. I give you my heart. Oh, Jesus. I give you my breath. I give you my heart. I give you my praise. Yes, Lord. Amen. I give you, oh Jesus. Amen. Oh, I give you my heart, my praise, my praise. Oh, Jesus, my praise with all of my heart. Oh, haleluya. Mari serukan di hadapan Tuhan. Give you my praise. Give you my heart. Oh, I give you my praise. Oh,
Thank you, Jesus. I give you my heart. All of my praise for you, Jesus. All of my heart for you, Lord. I will seek you every day. I will praise you, Lord. Kami mau tetap tinggikan Engkau. Kami mau tetap agungkan Engkau. Kami tetap muliakan nama-Mu, Yesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Yes, Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Ooh. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, Jesus. Every moment I'm awake. Lord, I give you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Jesus. I give you my soul. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Oh, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. Alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Saya rindu jemaat, mari naikkan pujian ini bersama-sama. Lord, I give you my heart, yes. Jesus, I live for you alone. Setiap kami rindu akan Engkau, Tuhan. Oh, Lord, I give you, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Oh, Jesus, for you alone. Thank you, Lord. Amen. Lord, have your way in me. Oh, Lord, have your way in me. Oh, Lord, have your way in me. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih dahsyat bagi Dia. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom warga kerajaan, kemuliaan Kristus ada kita semua. Dan untuk menjawab pertanyaan yang sering tanyakan kepada kami adalah bagaimana caranya mempermuliakan Tuhan. Kita belajar dari seorang gadis remaja ya bernama Maria dari Nazaret, saudaraku. Dan kita tahu dia memegang janji Tuhan bahwa dari keturunan David, hasil keturunan David akan lahir Sang Mesias. Dan ketika malaikat Gabriel datang kepada dia, bukan Jibril ya, Gabriel. Gabriel itu archangel, saudara ya. Dan ketika datang ke sana dan berkata, "Hai kamu yang dikaruniai, engkau mendapatkan favor daripada Tuhan." Bahasa aslinya adalah karitoo, highly favored. Bahwa engkau akan mengandung, terkejut pasti ya. Dan yang lahir daripadamu itu adalah yang kudus, ya.
Dia adalah anak Allah itu sendiri, beri dia nama Yeshua, beri dia nama Yesus. Sebab kepadanya akan diberikan tahta daripada nenek moyangnya itu David. Karena dia bertunangan dengan Yusuf yang adalah garis keturunan King David. Dia sendiri keturunan King David tapi bukan garis keturunan yang memerintah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ini perkataan yang merubah seluruh hidupnya. Dari seorang gadis desa sangat dimuliakan, bahkan ada beberapa yang keliru menyembah dia. Tapi saudaraku, dia begitu dimuliakan dan menjadi kemuliaan Tuhan ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Hamba di sana adalah dulei. Dulei itu kalau pria dulos, itu budak belian. I'm the bond servant of the Lord. Ya, I'm the handmaiden of the Lord. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dia tidak berkata let it be, cuma let it be aja, tapi let it be unto me according to thy word. Ketika engkau mendapat suara Tuhan dan engkau berkata, yes Lord, aku menurut, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudaraku, through obedience you can glorify the Lord. Dan kemudian kita tahu bagaimana ketika Maria langsung berangkat ke daerah Yudea untuk bertemu dengan sanaknya itu Elisabeth. Lalu keluarlah pujian daripada dia yang kita sebut Magnificat. Ya, jiwaku memuliakan Tuhan. My soul magnify the Lord. Ternyata lewat memuji Tuhan kita bisa memuliakan Tuhan juga. Memuji Tuhan bukan dalam keadaan senang, cuma dalam keadaan susah juga tetap bisa mempermuliakan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana through this obedience Maria dipakai Tuhan luar biasa. Sampai semua orang Israel berkata, oh diberkatilah wanita yang melahirkan engkau dan yang dadanya menyusui engkau. Dia berkata pada Kristus. Kalau anak-anak kita mempermuliakan Tuhan, maka saudaraku itu goal yang luar biasa dari seorang ibu. Buat semua ibu yang mendengarkan ini, belajar daripada Maria. Dan semua kita nyebut diri hamba Tuhan. Mari kita belajar daripada Maria dan berkata, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ada jemaat kita yang adalah seorang bartender. Dan dia mendapat dari pemimpinnya, Yesaya 5:22, celakalah kamu yang juara mencampur minuman dan membuat mabuk orang lain. Itu satu-satunya pekerjaan dia, berhenti saudaraku. Dan kemudian dia menjadi barista. Dan hari ini pemilik Kopi Kota, saudara Dwiono, dan istrinya Dayu, saudaraku, diberkati Tuhan luar biasa. Glorify the Lord through obedience. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat, salam sejahtera. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan apa? Menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, prinsip penabur dan menuai berlaku untuk setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya keuangan kita semata. Apapun yang kita tabur, kita akan menuainya. Apapun yang saudara tabur, akan dikembalikan kepada saudara dan saya. Jika kita menabur kritik, kita akan menuai kritik dari orang lain. Jika kita menabur kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Hal itu saya sebut sebagai hukum panen. Jika kita menanam biji apel, maka kita tidak mendapatkan buah mangga, betul? Tapi pasti buah apel yang akan kita dapatkan. Jika saya dan saudara menabur dengan kemurahan hati, maka kita pun akan menuai kemurahan hati. Yang percaya katakan amin. Renungkan ini baik-baik. Prinsip panen adalah kapanpun kita memiliki kebutuhan, maka langkah selanjutnya adalah tanamlah benih itu. Ketika seorang petani melihat ladangnya yang tandus, maka dia berkeputusan untuk apa? Untuk tidak mengeluh tentang hal itu. Dia akan pergi ke ladangnya, mempersiapkan segala sesuatunya, dan mulai menanam benih. Bagaimana jika dia hanya memiliki sedikit benih, Pak Kris? Maka dia punya pilihan, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menyimpannya atau mulai menanamnya. Jika petani ini tetap menyimpannya, maka hanya itu yang akan dia punya. Tetapi jika dia memberikannya dan mulai menanamnya, Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Ingat itu, Tuhan akan melipat gandakan. Melalui firman Tuhan ini saya belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa saudara dan saya
tidak hanya menuai apa yang kita tabur, tapi lebih daripada itu, kita akan menuai lebih dari yang kita tabur. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemberi. Satu-satunya cara kita akan menjadi seperti Dia adalah belajar untuk bermurah hati. Ketika kita memberikannya, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan kita dahsyat, amin. Harga kerajaan ini kedengarannya tidak masuk akal. Di saat kita punya kebutuhan, malah disuruh untuk apa? Untuk memberi dan juga menabur. Tapi itulah mengapa kita membutuhkan iman. Tuhan berkata cara kita mendapatkan adalah dengan memberi, bukan dengan apa? Menyimpannya. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan ajar kami untuk belajar bermurah hati. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami apa yang harus kami tabur, karena kami tahu itu yang akan kami tuai. Kami mau mengambil langkah iman dan tetap percaya apa yang akan kami tabur, apa yang akan kami tanam, Tuhan akan melipat gandakannya. In Jesus' name, amin. Selamat menabur dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita sekali lagi memohon biar Tuhan benar-benar menjamah hati kita lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas segala kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang selalu melindungi perjalanan kehidupan kami. Kami datang di hadirat-Mu dan menghampiri di tata-Mu dengan penuh pengucapan syukur ya Tuhan. Urapi hamba yang sederhana sebagai saluran berkat ilahi yang berasal dari Tuhan. Sehingga kami benar-benar mendapat suatu kekuatan baru daripada surgawi. Sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Engkau. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sungguh mengucap syukur dan menyerahkannya. Yang percaya katakan, amin. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan, glorify the King through me. Memuliakan Raja atas segala raja melalui kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan kita yang begitu baik. Tuhan yang selalu melindungi perjalanan kehidupan kami. Di tengah-tengah berbagai krisis yang kita hadapi. Baik melalui pandemi, krisis ekonomi, kerusuhan, perang demi perang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Banyak manusia dewasa ini sedang mengalami kebingungan, kekecewaan, bahkan kefrustasian. Tapi kita tidak melihat situasi kondisi, tapi kita melihat Raja atas segala raja bagi kita yang selalu memberi kuasanya kepada kita supaya kita memperoleh kemenangan atas kemenangan. Amin saudara. Jadi memang saudara dan saya mendapat anugerah yang besar dari Tuhan. Jadi akhirnya jadi anggota kerajaan Allah di bumi ini. Jadi Tuhan memberi satu prinsip kehidupan seorang anak di dalam kerajaan Allah. Yang kita terdapat di dalam Injil Matius pasal 6. Ayat 33-34 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Jadi kita sebagai umat Allah atau anggota kerajaan Allah memiliki satu prioritas hidup. Yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang sesungguhnya Raja kita yang merindukan melalui kehidupan kita. Bukan kemauan saya, tapi kemauan Tuhan yang akan melakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita coba hari ini melihat suatu firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 5
ayat 14 sampai ayat 16 merupakan satu bagian firman Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita benar-benar mengikutinya. Kita sering mendengar mengenai dua fungsi panggilan orang Kristen dalam dunia ini. Yaitu Yesus perintah kepada kita, kamu harus jadi garam dunia dan kamu harus jadi terang dunia. Ya, garam sama terang itu memang jenis bahannya agak berbeda, tapi fungsinya masing-masing sangat bernilai. Garam bekerja dengan cara tidak langsung dan pelan-pelan. Kalau begitu saudara mau makan yang kurang asin, kita kasih garam. Ya, garam itu keasinannya pelan-pelan kita akan rasakan. Tapi kalau terang itu bekerja dengan langsung. Langsung kita merasakan dan terbuka dan cepat. Di Jakarta juga akhir-akhir ini sering mati lampu. Nggak tahu yang masalah PLN apa ya. Jadi kalau di tengah-tengah ngajar, di tengah-tengah khotbah, kalau lampunya mati, semua multimedia juga berhenti, komputer segalanya. Bukan 10 menit, kadang-kadang 2 jam, 3 jam, jadi semua bingung. Tapi begitu nyala listriknya, nyala lampu, kita berteriak, wow, puji Tuhan. Jadi peranan terang itu sangat terasakan. Apalagi Tuhan Yesus katakan, kamu jadi terang. Bukan kita hidup seperti terang, tapi you are the light. You are the light. Bukan hanya light di sekitar di Denpasar, Bali, bukan di Indonesia, tapi you are the light of the world. Seluruh dunia. Terangmu dirasakan oleh manusia-manusia hidup di dalam kegelapan. Biarlah terangmu bercahaya sampai ke ujung bumi. Mari kita membaca bersama-sama nas kita hari ini. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi di dalam ayat 16 jelas katakan demikianlah terangmu, berarti Anda dan saya pribadi lepas pribadi dijadikan sebagai terang. Terangmu bercahaya, bukan bercahaya hanya kita simpan, tapi bercahaya di depan orang-orang yang sekelilingnya, terutama di antara anggota keluarga Anda masing-masing, supaya mereka melihat. Sangat berkait terang itu berkait dengan perbuatanmu yang baik. Anak kita, pembantu kita, sopir kita, orang tua kita dapat melihat kehidupan kita sebagai perbuatan kita yang baik. Justru itu memuliakan Bapamu yang di sorga. Glorify the King through our life. Memuliakan Raja melalui kehidupan kita sehari-hari sebagai terang. Inilah yang satu pesan atau yang perintah firman Tuhan pada hari ini. Memang saudara, status kita sudah berubah. Diubahkan oleh Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 ayat 9 katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Jadi perubahan status, tadinya anak-anak kegelapan, sekarang jadi anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan
kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi sifat-sifat ilahi yang dimiliki oleh Allah sudah transfer kepada kita sehingga kita dapat buah berhubungan dengan kebaikan, keadilan, kebenaran. Banyak agama yang mengajar supaya kita hidup yang berbuat baik. Tapi firman jelaskan berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran yang sangat berkait sifatnya, sifat keilahian Bapa kita di sorga sebagai Raja atas segala raja. Maka saudara, hari ini ada satu ayat lagi yang kita diingatkan dengan status kita, yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus untuk kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita milik Tuhan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita orang sederhana tapi dibuat oleh Tuhan supaya kita berbuat yang besar. Berasal dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi status kita sebenarnya, kita adalah terang untuk menerangi yang gelap. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1, kalimat pertama kali diucapkan Allah kita adalah, kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 katakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi sebenarnya fungsi terang itu merupakan satu keilahian dari Tuhan yang untuk menghidupkan, menyelamatkan manusia hidup dalam kegelapannya. Jadi saudara, di sini kita dapat beberapa pelajaran. Hari ini kita coba melihat 3 kebenaran bagaimana hidup kita. Jadi apa yang artinya kamulah jadi terang, artinya kamu adalah terang dunia, sangat berkait dengan perubahan status kita. Status kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Anda berkata, wah, saya tidak punya kemampuan untuk hidup seperti Yesus. Tapi itu perintah dari Tuhan. Kamu tidak bisa, tapi aku memampukan Anda menjadi terang dunia. Ini sangat berkait dengan relasi bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, dipersatukan. Bahkan kita menerima kuasa daripada Roh Kudus. Untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi maksud dari terang adalah untuk dilihat. Banyak orang-orang yang akhir ini setelah COVID yang begitu panjang, mereka kehilangan pegangan. Tadinya mereka begitu berhasil dalam bisnis, mereka pegang bisnis. Begitu banyak uang, mereka pegang uang. Tapi serentak terjadi kekacauan dengan akibat daripada pandemi yang panjang. Banyak orang sudah kehilangan pegangannya. Saya pegang apa? Saya mau menuju kemana? Where are you going now? Saya nggak tahu kemana. Merupakan satu krisis kehidupan mereka. Sudah kehilangan arahnya. Jadi Anda yang jadi terang, Anda adalah terang, berarti Anda mempertunjukkan bahwa kami sedang pergi bersama Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya dengan Tuhan. Bahkan di dalam Kristus ada keselamatan dan hidup yang kekal. Itu harus Anda jadi saksi Kristus. Manusia dewasa ini tidak mau hanya mendengar suara atau kabar atau yang cerita, nggak mau. Mereka ingin melihat, menyaksikan dan merasakan perubahan-perubahan kehidupan Anda. Banyak orang Kristen suka setia ikut ibadah, komsel segalanya, tapi kehidupan sehari-hari
masih dinilai oleh teman-teman tidak ada bedanya dengan kami. Setengah terang, setengah gelap. Kadang-kadang di kelompok-kelompok yang orang Kristen dia pakai topeng terang. Tapi kalau dia sekali-sekali kenal dengan teman-teman lama yang masih hidup di dalam kegelapan, dia juga ikutin di sana. Topengnya topeng merah atau topeng hitam lah. Jadi teman bilang, wah kamu gak ada berubah. Kok sekian lama ikut gereja, sekian lama jadi pemimpin gereja, apa bedanya? Itu membuat Tuhan kita yang sedih. Mengapa Tuhan berkata kamu adalah terang dunia? Berarti Anda dan saya punya tanggung jawab untuk menerangi dunia yang gelap. Banyak orang berkata ini banyak tanda-tanda akhir zaman. Bukan hanya pandemi, perang demi perang, gempa, terus berbagai krisis ekonomi, krisis sosial politik. Apa yang kita lakukan? Agar kita juga ikutin yang arus-arus fenomena-fenomena masa kini seperti orang dunia. Sebenarnya saudara saya tidak diciptakan, tidak dipengaruhi oleh arus dunia, tapi saudara dan saya akan dibentuk, dipimpin oleh kuasa firman Tuhan yang kekal dan menghidupkan hidup Anda dan saya. Setelah kita terima firman, kita harus mempraktekkan dengan kuasa firman Tuhan. Bahkan saudara, terang adalah pembimbing agar Bapa di surga dipermuliakan. Jadi maksudnya kita bukan hanya sebagai hidup serupa dengan Kristus, kita harus membuktikan bahwa keteladanan. Ini memang merupakan satu hal yang berat. Kita jadi orang Kristen itu merupakan anugerah Tuhan, hadiah Tuhan. Tapi kalau kita hidup seperti orang Kristen, itu tanggung jawab kita. Kita semua akui itu berat. Kita mau hidup seperti terang seperti Yesus Kristus. Untuk itulah Tuhan berjanji akan mengirimkan Roh Kudus untuk menerima kuasanya. Dan Anda dan saya jadi saksi Kristus, jadi terang Kristus. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, memang terang itu, terang bercahaya di depan orang, artinya kita harus membuahkan buah hidup seperti power of Christ-likeness. Kita makin hari makin serupa dengan pribadi Yesus. Di situ ada powernya, di situ ada kuasanya. Brand kita, status kita, identitas kita adalah terang Kristus. Tapi kita tidak cukup memiliki status kebanggaan. Tapi kita harus membuktikan, harus membawa buah kehidupan, buah pelayanan, buah yang berbuat baik itu. Peran kita untuk melakukan sesuatu guna menerangi dunia. Jadi Filipi pasal 2 ayat 15 bagian B katakan sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Di Colorado Spring 2 bulan yang lalu saya pernah ke sana, begitu indahnya. Tapi malam hari semua lampu-lampu di pinggir jalan itu semua matiin. Kenapa mati ya? Terus temannya ceritain, di wali kota di sekitar Colorado Spring sengaja matiin supaya warganya menikmati bintang-bintang di langit itu. Ciptaan Allah. Begitu memandang bintang-bintang di malam hari ini mereka mendapat satu kesegaran. Jadi seperti firman katakan, sehingga kamu percaya di antara mereka yang hidup di dalam kegelapan, sehingga kita menjadi bintang-bintang di dunia. Menunjukkan sesuatu, arahannya. Jadi dunia harus dapat melihat terang Yesus berada di dalam diri kita sendiri. Paulus berkata di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin, saudara. Bukan lagi hidup, Gusti Yesus yang hidup di dalam hati kita. Itu yang jadi sumber terang. Makanya kita enggak menerangi dengan tujuan menunjukkan kehebatan kita, tidak menunjukkan suatu pengalaman kita, tapi justru hidup kita selalu disertai di mana berada, di situ ada Kristus diutamakan, dimuliakan. Jadi saudara, perbuatan kita yang baik harus dapat menarik perhatian bukan kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Tuhan. Setiap ibadah, setiap komsel selesai, apa yang saudara dapat, lebih mengenal Tuhan, lebih tertarik dengan kasih Tuhan, lebih mengalami mujizat tangan Tuhan. Maka saudara, Yesus Kristus, kenapa kita Yesus katakan kamu adalah terang dunia? Karena kita harus juga memiliki hati Yesus. Hati merupakan bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita. Hati ada yang beban pergumulan kita akan melihat, mata adalah jendela dari hati kita. Jadi Injil Matius pasal 9 ayat 36, Yesus kata melihat orang banyak itu. Yesus melihat jiwa-jiwa yang hidup di dalam kegelapan. Tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka yang hidup di dalam kegelapan. Yesus kata karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Pada umumnya domba-domba itu yang agak bodoh. Kita pintar-pintar dinilai oleh orang-orang dunia masih enggak terlalu pintar. Tapi yang gembala kita adalah gembala yang sempurna. Amin. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak ada kekurangan. Walaupun Daud sebagai raja bangsa Israel, dia mengaku bukan kegagahan saya, bukan pengalaman saya, bukan kehebatan saya. Saya tetap domba, punya gembala. Engkau adalah gembalaku. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dia menyediakan air yang tenang. Walaupun aku berada di dalam lembah kekelaman, aku merasa tidak berbahaya karena Engkau beserta aku. Amin. Saudara mengalami begitu baik Allah kita. Jadi apa yang Daud yang mengakui kepada Tuhan sebagai gembala yang baik. Anda sebagai gembala komsel, Anda sebagai gembala keluarga, anggotanya harus mengakui. Bapakku yang baik, Engkau adalah gembalaku, gak ada yang rasa kekurangan apa-apa bersama dengan Engkau Bapa gembalaku. Jadi saudara, kita tidak cukup dengan teori, tidak cukup menyimpan kebenaran dalam hidup. Kita harus mengalirkan kebenaran, peranan kita di tengah-tengah dunia yang sedang membutuhkan terang bagi kehidupan mereka. Maka saudara, kita mengambil inisiatif. Yesaya, di dalam Yesaya, Tuhan, malaikat Tuhan menyatakan kepadanya, siapa yang aku kirim? Siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku sebagai terang dunia? Maka di situ Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Anda dan saya jauh sebagai terang, kita semua setuju, saya terang menerangi kebenaran yang Tuhan berikan di dalam hati saya akan menyampaikannya. Tapi saudara dan saya harus diutus. Gak bisa hanya nyimpan.
Maka saudara kita coba baca Yesaya pasal ayat 2 ayat 6 1 2 3. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Baca sama-sama. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin saudara. Sangat sederhana. Tapi kita perlu menyimaki dan merenungkan. Tuhan apa sih saya mau jadi terang? Dulu aku sebagai seorang engineer arsitek bangunan. Saya pernah kerja di PT Samsung. Pada waktu saya kerja perusahaan memberi satu kehormatan. Saya mau berangkat ke Amerika untuk studi lanjut. Satu kebanggaan dengan teman-teman dan kebanggaan dari keluarga kami. Zaman itu pergi studi di Amerika itu merupakan satu hal yang sangat jarang terjadi. Tapi sebelum saya berangkat, hati saya gelisah, gak sejahtera. Saya minta cuti dari perusahaan saya naik ke Bukit Toa di Korea. Musim dingin sekali. Di dalam doa, saya ketemu seorang yang kerja di Bukit Toa. Satu hari dia datang kepada saya. Dia usianya lebih tua dari saya. Waktu itu masih umur 20 sekian. Dia umpan sudah 40 lebih. Dia datang ke saya. Tuhan, tolong ngajarin saya bahasa Inggris. Apa? Kenapa ya? Tolong ceritain apa yang latar belakang. Dia bilang, aku ini anak yatim piatu. Aku sejak kecil belasan tahun sudah ikut penjahat, pencuri, perampok, membunuh orang. Dia sudah keluar masuk penjara terus menerus. Kurang lebih 25 tahun hidupnya di dalam penjara. Nah di situ ketemu Yesus. Dia mau melayani di dalam nabi-nabi yang ada di penjara. Tapi dia gak mau masuk lagi sebagai seorang penjahat, nabi. Dia mau ke sekolah teologi, cari seluruh Korea, cari-cari. Gak ada yang menerima. Karena dia SD pun belum selesai. Dia minta saya tolong Tuhan ngajarin saya bahasa Inggris untuk saya diterima di STT Sekolah Teologi. Saya compare dengan dia. Saya lahir keluarga yang baik, saya diberi kesempatan berbagai kesempatan belajar. Ini orang yang seperti anggap dunia sudah anggap sampah, keluar masuk penjara. Tapi dia mau memberi diri kepada Tuhan sebagai terang. Tapi Tuhan memberi beban kamu yang diberi segala kebaikan, pendidikan semua. Ya popularitas kamu mau cari keinginan, kamu mau jadi dokter, engineer, arsitek bangunan. Tuhan memberi beban saya, kamu harus jadi engineer arsitek jiwa, bukan bangunan. Bangunan itu gak selama-lamanya, jiwa itu sangat bernilai. Orang jiwa itu lebih bernilai daripada seisi dunia. Saya masih polos-polos, gak banyak tanya-tanya, saya taat kepadanya. Saya ketemu istri saya ikuti. Sudah lebih 40 tahun sejak saya dipanggil oleh Tuhan. Tuhan pakailah saya sebagai terang. Tuhan pakailah saya sebagai engineer arsitek jiwa. Begitu banyak jiwa-jiwa yang hidup kegelapan di Indonesia. Yang berantrian menuju ke maut. Tanpa mengenal siapa Yesus Kristus. Luar biasa Tuhan. Tuhan masih di tengah-tengah krisis. Di Indonesia begitu banyak jiwa-jiwa yang berbondong-bondong kembali kepada Tuhan. Anda dan saya juga dituntut oleh Tuhan. Hei anakku, kamu jadi terang, menerangi, membawa jiwa-jiwa. Istilah bangsa-bangsa. Bukan hanya lokal, skup lokal, tapi global.
Kita harus mendapat kuasa dari Roh Kudus. Kita tidak sanggup sendirian. Saya selalu merasakan, walaupun saya seorang misionaris, saya sudah hamba Tuhan yang sudah melepaskan kewarganegaraan Korea, saya sudah lepaskan, saya sudah jatuh cinta dengan tanah air Indonesia. Udah dapat gelar doktor, udah pengalaman sebagai dosen, profesor, tapi saya nggak sanggup tanpa pertolongan dari siapa? Roh Kudus. Yesus memberi satu confirmation kepada kita. Kamu yang lemah tapi kamu sanggup menjadi terang dunia karena kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu akan jadi terang. Kamu akan jadi kesaksian, saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu kita harus membuka wawasan kita secara global Christian. You and I, we are world Christian. Di dalam kemajuan teknologi, mungkin ibadah ini juga dinonton oleh anak saya di Amerika, Boston. Di Korea juga dinonton. Jadi ini sebenarnya dunia ini adalah satu global village, kampung global yang kecil. Untuk Anda yang sudah punya banyak teman-teman yang antar bangsa, jadi skup kita, pelayanan kita harus diperluaskan, diperlebarkan. Karena we are global tugas. Banyak orang bilang, apain pakai you melayani di Indonesia begitu lama? Memang di Korea nggak ada kerjaan? Ada. Tapi ini namanya panggilan. Makanya kita tidak boleh lupa namanya Amanat Agung Yesus Kristus. Ini merupakan kerinduan Tuhan. Ini merupakan satu beban daripada Tuhan sebagai Raja atas segala Raja. Kita coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sebenarnya tugas kita diberi oleh Tuhan, sekaligus Dia memberi kuasanya, kemampuannya. Kadang-kadang kita melakukan dengan maunya, kemampuan kita, kuasa kita, kita nggak sanggup. Tapi Allah bersama dengan firman yang setiap hari sebagai makanan rohani. Jadi saudara, kita kembali, Indonesia ini merupakan negara raksasa. Saya suka keliling-keliling negara, saya hitung-hitung udah hampir lebih daripada 80 negara ya saya kunjungi dan melayani. Jadi Indonesia merupakan negara yang sangat dicintai dan sangat diberkati oleh Tuhan. Khususnya akhir-akhir ini. Jaringan Tuhan nasional yang seperti yang kecanggihan di Indonesia nggak ada di dunia. Di Korea pun tidak ada. Kembali kami juga rapat dengan Unreached People Group Ministry. Banyak orang-orang sekarang berkeringat mencari jiwa-jiwa di berbagai suku-suku terasing. Bahkan saudara, Indonesia ini pertumbuhan gereja di antara bangsa-bangsa termasuk ranking antara 1, 2, 3. Banyak misiolog yang berkata, gereja Indonesia lah akan dipakai oleh Tuhan sebagai terang dunia, sebagai negara yang akan mengirim utusan Injil di seluruh dunia. Khususnya Southeast Asia, Indonesia akan leading country dalam pengutusan Injil. Khususnya Indonesia akan diberi satu beban pelayanan untuk orang-orang yang berada di Timur Tengah. Apalagi saudara, Bali ini sudah dipulihkan, sudah jadi pulau yang internasional. Jadi saudara, di dalam Yesaya pasal 42 ayat 10, nyanyilah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut
Keburu serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Indonesia adalah negara yang terbanyak pulau-pulau setelah Filipina. Mereka semua memuji dan mereka menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita akan memasuki era baru. 2 hari yang lalu di Jakarta kami mengundang semua pimpinan-pimpinan umat Kristen di Indonesia. Sekumnya PG, ketua umumnya PGRI, ketua sinod kami kumpul semua. Saya tantang mereka dengan satu berat hati. Selama saya melayani gereja Indonesia, memang berkeringat untuk menjangkau Indonesia bagi Kristus. Tapi masih belum kita terbuka mata rohani kita. Tidak cukup dengan Indonesia bagi Kristus. Mestinya lebih ke dunia bagi Kristus. Itu merupakan amanat agung yang secara tuntas. Jadi kita akan memasuki new season, new generation. Gereja Anda, gereja lembah pujian juga harus siap diutus hamba-hamba Tuhan sebagai terang dunia. Zaman ini definisi gereja yang sehat, gereja besar bukan jumlah berapa orang kumpul, no. Berapa hamba Tuhan diutus keluar, itu adalah pengukur. Saya sangat bersyukur GBI Rock lembah pujian sudah membuka berbagai cabang-cabang atau yang pengutusannya di berbagai negara, bangsa-bangsa. Cuma nambah lagi, bukan orang-orang yang Indonesia yang tinggal di bangsa-bangsa, tapi orang-orang yang sama sekali tidak mengenal, termasuk orang Saudi Arabia, orang Iran, orang Pakistan. Mereka pun dengar Injil. Amin saudara. Itu akan dipakai bukan hanya secara gereja, tapi pribadi Anda lepas pribadi. Memang zaman ini berbagai kompleksiti, berbagai konflik dan berbagai kaos, tapi di tengah-tengah Tuhan menyediakan banyak tuayan-tuayan. Maka kita diberi visi dari Tuhan, billion soul harvest, sampai tahun 2030, bagaimana kita umat Kristiani sebagai anggota kerajaan Allah, sebagai terang dunia, menjangkau 1 miliar lagi, melipat ganda sampai tahun 2030. Kami di Colorado Springs, beberapa teman kumpul global target tahun 2030 prayer meeting. Itu yang terjadi tahun kemarin. Jadi tahun kemarin bulan Oktober kami kumpul di Colorado Springs. Kurang lebih 150 pemimpin dari 51 negara. Kami semua sepakat, semua negara-negara, gereja-gereja yang masih kecil maupun yang besar, semua mewakili bangsa-bangsa ikut ambil bagian untuk melipat ganda sampai tahun 2030 kita menjangkau 1 miliar lagi. Baru bulan Juli kurang lebih 670 pemimpin dunia kumpul bersama-sama. Kami bersuruh, kami berdoa. Di Indonesia Bambang Wijaya, Daniel Panji sama saya diutus. Kami secara nggak langsung kami memproklamir sampai tahun 2030 gereja Indonesia mau mengutus 30.000 misionaris. Saudara nggak kaget ya? Bangsa-bangsa, profesinya sebagai nurse, profesinya sebagai guru, sebagai dokter, sebagai olahragawan, cara apapun harus jadi terang bagi dunia. Harus jadi saksi Kristus bagi dunia. Memang saudara, gerakan billion soul harvest ada 3 ciri holy. Kita harus holy, kita harus suci supaya kita dipakai oleh Tuhan. Yang kedua adalah humble, kita harus rendah hati. Selalu Tuhan first dan hidden, kita harus sembunyikan diri. Kuasa Allah yang nyata. Saya sebagai seorang misionaris yang berasal dari Korea sudah melayani 39 tahun. Jadi saya bukan Korean, saya Konesian.
Koreanya cuma 2 huruf, Indonesianya lebih banyak, Nesian. I'm Konesian, Korean, Indonesian. Tapi lebih banyak saya ada Indonesianya. Saya punya satu beban dari Tuhan. Seorang misionaris harus melahirkan misionaris. Dia baru dikonfirm oleh Tuhan. Seorang mama menikah, seorang ibu yang menikah, dia melahirkan anak, baru dia disebut sebagai seorang ibu. Anda sebagai orang Kristen harus melahirkan jiwa baru, itu Anda jadi gembala. Tapi Tuhan begini, Tuhan, teman-teman kami sudah semua pensiun. Sama main cucu, sama jalan-jalan, tapi Tuhan tetap memberi. Saya memberi satu beban di hatiku. You harus bikin gereja Indonesia dari gereja tradisi menjadi gereja misioner. Banyak gereja berfokus ke dalam persiapan Natal, persiapan Paskah, persiapan acara-acara, mainnya dengan semua acara-acara. Padahal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, gereja harus melihat keluar. Melalui ibadah, melalui pemuritan, melalui persekutuan, melalui diakonia, kita harus menjangkau jiwa-jiwa. Amanat agung Yesus akan dimulai dari pribadi Anda dan saya, tapi amanat agung Yesus Kristus akan dipakai oleh gereja-gereja misioner. Jadi maksud saya, jadi bagaimana saya membangunkan? Baru-baru ini yang di masa-masa pandemik, saya dimarahi oleh banyak teman-teman. Bapak kan selama pandemik mulai dari Sabang sampai Merauke, saya keliling. Jadi saudara, hidung saya ditusukin lebih dari 100 kali. Udah di sini sempat sakit loh, karena terlalu sering ditusuk itu. Dari Papua, mereka sepertinya sudah ketakutan. Sulawesi, Kalimantan, Aceh, mereka semua ketakutan gara-gara mereka diserang oleh apa? Virus pandemi. Semua anak saya, seorang dokter dia bilang, Papa jangan pergi-pergi, saya melawan. Saya harus bayar harga, memang Tuhan izinkan saya kena COVID, saya terima. Tapi pelayanan tetap jalan, harus bayar harga. Kalau kita tidak bayar harga, tidak akan terjadi apa-apa. Terang, garam, semua mereka mengorbankan diri. Baru kita nikmati. Kita dipikulkan oleh Tuhan kuk salib. Anda mau mencari satu kesenangan berkah saja, berarti Anda masih baby. Anda sudah dewasa, Anda harus siap bayar harga demi kemuliaan Tuhan. Menjangkau dunia bagi Kristus. Saya setiap daerah kumpul banyak hamba Tuhan, ratusan hamba Tuhan, saya pompai, saya begini. Jawaban mereka apa? Benar Pak, kami sudah cari zona nyaman. Sudah ada gereja, sudah ada mobil, sudah ada anak, sudah semua ada. Kehilangan panggilannya. Dulu waktu kuliah mereka gak ada makanan pun, mereka pakai sepeda aja berapa jam, ya keringan, makanan tidak ada pun, mereka sukacita mencari jiwa. Tapi sekarang sudah mereka punya satu zona nyaman. Udah lupa panggilannya. Kamu jadi terang. Sekali jadi terang, selama-lamanya jadi terang. Apa yang kita membayar harga buat Tuhan? Apa hidup tetap sebagai penonton atau pekerja yang cari upahan? Atau mau jadi seperti pejuang-pejuang rela memberi dirinya? Tadi Pak Arifin sudah menyampaikan. Stefanus, seorang diaken biasa. Dia bayar harga, bukan bayar harga waktunya, uangnya, tapi dia bayar harga nyawanya. Itu bukan mati sia-sia. Itu secara tidak langsung melahirkan seorang hamba namanya Paulus. Saudara,
Udah kita lihat banyak tanda-tanda akhir zaman. Sangat sederhana hari ini firman. Kamu akan jadi terang dunia. Bukan pembendeta, bukan penginjil, bukan diakon. Anda sebagai anak Tuhan yang sudah menikmati, sudah mendapat anugerah Tuhan. Kita memiliki satu privilege, satu kebanggaan, tugas dari Raja atas segala Raja. Amin saudara. Mari kita tutup mata. Saya mohon Ibu Christine maju ke depan, mimpin doa. Supaya semua anak-anak Tuhan, semua anggota jemaah, GBI Rock, lembah pujian jadi terang benar-benar menerangi, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memanggil dan milih kami sebagai anak-Mu. Dan kami sudah diselamatkan dengan harga yang mahal. Sebab itu pada siang hari ini tolonglah kami. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan Yesus. Pegang dada saudara. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Begitu banyak orang terhuyung-huyung menuju kebinasaan. Begitu banyak orang jatuh di dalam dosa. Begitu banyak orang sakit dan tergeletak tanpa ada pertolongan. Engkau lihat kami pada saat ini di dalam kuat kuasa nama Yesus. Kami mau berkata kepadamu, tolonglah kami. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikan kami mata-mata yang seperti mata-Mu. Berikan kami kaki untuk pergi menolong, membantu. Dan berikan kepada kami supaya hati kami betul-betul berkobar-kobar untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur kepadamu. Setiap orang yang ada di dalam ruangan ini kami minta saat ini, biarlah kuasa dan urapan Roh Kudus penuhkan kami, penuhkan kami, penuhkan kami. Sehingga hati kami boleh terbuka hari ini untuk kami berkata, Tuhan utuslah kami, pakai hidup kami. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia tidak saja meninggalkan negerinya, datang ke tempat kami, menjadi orang Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu. Begitu banyak yang sudah dikerjakan buat orang Indonesia. Biar hati kami tergugah saat ini. Supaya kami juga bangkit Tuhan untuk menjadi misionari. Berikan kepada orang tua. Mau berkata saat ini, kalau anak saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi misionari, untuk menjadi hamba Tuhan, saat ini dengar. Kalau Tuhan berkata, aku mau panggil anakmu. Apa saudara berkata, ya Tuhan, ya Tuhan. Saya percaya dalam ruangan ini ada orang tua yang sebetulnya anak mereka sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi saudara menahan, saudara merasa itu rugi, saudara merasa itu tidak berhasil mendapatkan sesuatu keuntungan apapun juga. Di dalam nama Yesus saya katakan saat ini, lepaskan, bebaskan mereka, utus mereka. Kalau hambanya dari Korea sampai ke sini bukan satu kebetulan, tapi ada satu keadaan yang Tuhan mau bicara pada kita di GBI Rock ini. Kalau orang Korea datang sampai ke sini, apa yang harus kita lakukan? Apa kita hanya mau dengar saja? Apakah kita mau biarkan ini lewat? Saya mau berkata saat ini, Roh Kudus,
Kerjakan bagian-Mu dalam hidup kami. Kerjakan bagian-Mu dalam hidup kami. Supaya ada satu keputusan. Ada ratusan anak-anak muda yang akan diutus lewat GBI Rock untuk menjadi misionaris sampai ujung bumi di dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk misionari-misionari yang sudah diutus ke negara-negara, kepada bangsa-bangsa. Sertai mereka, urapi mereka, perlindungan Tuhan nyata dalam diri mereka. Engkau yang bertanggung jawab untuk semua keperluan hidup mereka. Dan biarlah Roh Kudus yang sama bekerja untuk mereka menjadi kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin, amin. Hari ini bukan suatu kebetulan warga kerajaan berbicara mengenai tema bulan ini. Kami pelayan Tuhan di tempat ini mempersiapkan generasi, ya. Maka saya katakan bukan satu kebetulan. Ada Pak Joko, bisa berdiri Pak Joko. Pak Joko ini awal pelayanan GBI Rock waktu itu Betani di tempat ini. Masih single, akhirnya menikah dengan Bu Sinta, mempunyai anak Arel, satunya Brian. Diutus dalam misi. Silakan duduk Pak Joko. Saat ini Rock Ministry sedang mempersiapkan generasi. Mari kita genapi apa yang sudah disampaikan oleh penatua. Begitupun saya, kami 3 generasi. Ibu Christine adalah ibu saya. Dan saat ini putra saya yang pertama melayani singer. Adik saya yang perempuan melayani singer. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hati. Mari siapkan generasi untuk kita menangkap apa isi hati Tuhan, amanat agung. Mari bangkit berdiri. Mari kita renungkan. Ada satu pribadi. Dua 2000 tahun yang lalu. Mau rela mati untuk saya dan engkau. Tubuhnya tercabik-cabik. Yang hari ini kita peringati melalui roti tak beragi ini. Agar apa? Amanat agung, karya Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi. Sebelum kita masuk kita renungkan. Apakah setiap dari kita sudah mengambil bagian ini? Melakukan hal ini. Kalau belum, mari rekomitmen kembali. Katakan pada Tuhan. Tuhan, ini aku. Utuslah keluargaku untuk menggenapi terang-Mu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian warga kerajaan, bukankah roti yang kita angkat tinggi dan kita pecah-pecahkan ini adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Secara perlahan-lahan angkat anggur di tangan kananmu. Letakkan tangan kirimu di dadamu. Buat perjanjian dengan Tuhan. Hari ini, 2 minggu terakhir ini kita sudah berbicara mengenai misi. Bukan satu kebetulan. Ini adalah tanda dari Tuhan. Karena ada seseorang yang mau rela mati beribu-ribu tahun yang lalu. Sehingga darahnya tercurah. Di dalam darah ada kehidupan. Dan hari ini kita memperingatinya. Anggur sebagai darah Kristus. Periksa hatimu. Apakah engkau masih tetap dalam panggilannya? Ataukah engkau sudah mulai undur? Masih ada waktu.
Mari buat perjanjian, rekomitmen kembali pada Tuhan. Bukan kacauan, pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu. Naikkan syukur padanya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam kehidupan kami untuk menggenapi amanat agung itu. Kami siap. Kami mau Tuhan. Jadikan kami garam dan terang-Mu. Biarlah benih yang terbaik selama 2 minggu ini kami rawat, kami pelihara, kami impartasikan hanya untuk satu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan warga kerajaan. Mulai dari Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Terjadilah firman-Mu dan tergenapi firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita angkat tangan terima berkat Tuhan. Berkat dari surga yang terbaik hari ini engkau terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di setiap keluarga kerajaan ini. Bawa pulang berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan.